난 루크도 모르냐? Hai, apa kabar lur? Itu tadi adalah beberapa cuplikan film Manner Teacher. Yap, film yang dirilis pada tahun 2016 ini menceritakan seorang pria yang mempunyai sifat tidak punya sopan santun. Hingga akhirnya tanpa diduga datang seorang peri dari dalam toilet yang merubah hidupnya menjadi lebih baik. Tokoh utama dalam film ini adalah Kim Min Ki yang diperankan oleh Hyun Mo. Di awal film, terlihat Min Ki sedang mendatangi seorang peramal. Si peramal itu tampak sudah mengetahui tujuan Min Ki datang ke sana. Dia tahu kalau Min Ki sedang galau masalah hubungannya dengan seorang wanita. Dia menceritakan masa lalu yang merubah kehidupannya hingga saat ini. Min Ki adalah seorang staf di sebuah perusahaan besar di Korea. Mapan tapi tidak punya sopan santun. Bahkan saat dia tidak sengaja menabrak wanita di kantornya, dia tidak peduli dan meninggalkannya. Sang direktur perusahaan yang melihat itu tampak resah dengan sopan santun stafnya. Hari itu ada staf baru yang bergabung di perusahaan yang bernama Tara. Meskipun Tara sudah memperkenalkan dirinya, Min Ki tampak sombong dan tidak peduli. Saat Tara meminta bantuan untuk mengajarinya, Min Ki malah menceramainya untuk belajar sendiri dan tidak mengganggunya. Meskipun begitu, Min Ki staf yang paling dianak emaskan oleh manajer dan direktur karena kinerjanya yang baik. Terutama si manajer yang bernama Yojin. Min Ki bahkan tidak mengetuk pintu ruangannya dan asal masuk aja. Padahal Yojin lagi asik-asik menari. Hari itu mereka akan mengadakan rapat yang dipimpin oleh Yojin. Di sana sudah ada Tara dan staf lainnya yang sudah bersiap di ruangan. Sementara Min Ki malah lari ke toilet karena kebelet buang air besar. Dia mencoba membuka semua pintu WC sampai akhirnya dia membuka pintu yang di dalamnya ada sang direktur. Si direktur lantas memarahinya karena Min Ki asal main buka pintu. Min Ki beralasan kalau dia tidak melihat dan kembali menggedor-gedor pintu WC lainnya. Sementara Yojin dan staf lainnya tidak bisa memulai meeting karena Min Ki belum juga hadir di ruangan. Dia semakin kesal saat staf lainnya mengatakan untuk menunda meeting ini. Saat jam pulang, Min Ki nongkrong di kafe bersama temannya sambil minum-minum. Dia mengatakan kalau malam ini mereka harus enjoy dan bersenang-senang. Tidak butuh waktu lama, Min Ki akhirnya mengajak temannya ke hotel dan permantapan pun terjadi. Esoknya pas mau berangkat kerja, Min Ki lagi-lagi merasa perutnya sakit dan terasa mau buang air. Akhirnya dia menuju toilet dan menggedor-gedor semua pintu. Sampai akhirnya cahaya putih muncul dan keluarlah seorang wanita cantik dari dalam toilet. Min Ki terkejut dan kaget mengapa di toilet pria ada seorang wanita cantik di dalamnya. Dia menyuruh wanita itu untuk pergi keluar karena dia ingin buang air. Wanita itu meminta Min Ki untuk menyuruhnya secara sopan, tapi Min Ki tidak peduli dan tetap memaksanya keluar. Sampai di kantor, Min Ki disapa sama Tara tapi dia tidak memperdulikannya dan langsung menuju ruangan Yojin yang sedang menari-nari. Dia langsung ngomel-ngomel karena Yojin tidak memberitahukan dirinya kalau direktur berencana untuk menjadi seorang guru untuk mengajarkan sopan santun terhadap semua karyawan di perusahaannya. Yojin sudah mendapatkan kandidatnya dan memberikan berkasnya kepada Min Ki. Min Ki dengan tatapan sinisnya merasa kalau dia tidak butuh diajari sopan santun. Lalu dia menuju ke ruangan direktur. Takut kena omel sama direktur, akhirnya dia mengetok pintu menunjukkan kalau dia masih bisa sopan santun. Saat diketuk, dia mendengar suara wanita menyuruhnya untuk masuk. Dia terkejut dan melihat seorang wanita yang tadi ia temui di toilet umum. Wanita itu bernama Reong. Min Ki terkejut bagaimana Reong bisa berada dalam ruangan direktur. Dia bilang kalau dia bisa berada di mana saja karena dia adalah seorang peri sopan santun yang akan terus mengikuti Min Ki sampai dia benar-benar bisa belajar sopan santun. Masalahnya hanya Min Ki yang bisa melihat peri itu. Sang direktur malah kebingungan saat Min Ki berbicara sendiri dan menanyakan wanita yang ada di ruangannya. Merasa tidak percaya, Min Ki menutup pintu dan membukanya kembali. Tapi Reong tidak ada. Direkturnya pun semakin mengira kalau Min Ki sudah tidak waras. Min Ki lalu mencoba kembali dengan mengetuk pintu ruangan dan Reong sudah berada di sana lagi. Masih tidak percaya, dia mengulangi lagi sambil berusaha meyakinkan pada direktur kalau ada seorang wanita yang berada di dalam ruangannya. Tapi tetap saja hanya Min Ki yang bisa melihatnya. Sang direktur malah terkejut dengan Yojin yang mengintip dari sebelah ruangan. Merasa kayak orang gila, dia menuju ruangan Yojin dan untuk pertama kalinya dia menundukkan kepalanya sebagai sopan santun terhadap manajer. Lalu muncullah kembali Reong. Karena setiap Min Ki bersikap sopan, dia akan muncul.
Dan itu membuat Yojin curiga karena Minki terlihat ngomel sendiri. Minki terus berusaha meyakinkan kalau ada wanita yang berada di ruangannya, tapi Yojin tidak melihat siapa-siapa kecuali mereka berdua. Bahkan sebelum meninggalkan ruangan Yojin, Minki dipaksa untuk menundukkan kepalanya sama Reong. Yojin semakin terkejut melihat tingkah Minki yang tiba-tiba menjadi sopan. Saat di rumah, Minki masih penasaran. Dia mencoba untuk bersikap sopan saat makan, tapi Reong tidak muncul. Pas dia batuk, Reong sudah berada di belakangnya. Tapi Minki tampaknya masih belum yakin kalau Reong adalah seorang peri. Dia mencoba untuk mengetesnya kembali dengan mengetuk kamarnya, dan Reong kembali muncul di hadapannya. Semenjak kehadiran Reong, Minki jadi terlihat sopan saat di kantor, meskipun Reong yang menggerakkannya. Dia merasa canggung semenjak kehadiran Reong. Tapi malam itu, Minki tampak ingin melakukan mantap-mantap. Karena tidak ada lawan, dia mencoba untuk meminta Reong mengajarinya sopan santun dalam bercocok tanam. Reong tidak biasa mengajari masalah itu, tapi dia bersedia membantu Minki mengajarinya. Meskipun dia hanya peri, dia tetap merasa deg-degan saat diajak cocok tanam. Mereka masuk ke dalam, lalu Minki langsung menciumnya. Tapi Reong mengatakan kalau mereka harus pemanasan dan merasa rileks dahulu. Reong berbaring sementara Minki perlahan mendekatinya dan menciumnya lagi. Tapi lagi-lagi Reong mengatakan kalau sebelum main, Minki harus menyikat giginya terlebih dahulu supaya tidak tercium aroma WC dari mulutnya. Setelah itu mereka lanjut untuk wik-wik kembali. Saking gugupnya, Reong menghentikan aksi Minki dan menghilang. Minki mencoba untuk memanggil kembali Reong, tapi tidak muncul. Padahal dia sudah sangat ingin bercinta dengannya malam itu. Keesokan harinya saat di kantor, dia tidak sengaja menabrak seorang wanita. Tapi kali ini dia membantunya dan merapikan berkas milik wanita itu. Sang direktur yang melihat itu tampak senang melihat perubahan yang terjadi pada Minki. Minki yang kangen sama Reong mencoba memanggilnya di toilet sambil menggedor-gedor pintu. Tapi yang keluar malah staf yang lagi buang air. Malam harinya, direktur mengajak para stafnya untuk makan malam bersama demi merayakan pencapaian target mereka. Setelah selesai, Minki dan Tara nongkrong di sebuah kafe sambil bercerita tentang masa lalunya. Sebelum bekerja di kantor itu, Tara adalah seorang yang bandel dan nakal. Dia suka menyakiti orang lain bersama gengnya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang peri kebaikan yang mukanya mirip dengan Minki. Semenjak itu, dia memutuskan untuk berhenti berbuat jahat dan kembali ke jalan yang benar. Tapi semenjak dia berubah, dia tidak pernah lagi bertemu dengan peri itu. Meskipun begitu, dia harus terus melanjutkan hidup. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Minki yang mengingatkan dirinya dengan peri kebaikan. Karena terus bercerita, Tara sampai ketiduran malam itu. Saat di rumah, Minki teringat dengan perkataan Tara. Dia tidak ingin kehilangan Reong saat dia sudah berubah menjadi orang yang sopan nantinya. Akhirnya dia memanggil Reong dan mengajaknya bercerita. Tapi karena malam kemarin mereka belum menuntaskan permantapan, akhirnya mereka memutuskan untuk bercinta kembali. Reong juga sudah siap untuk diajak cocok tanam dengan Minki. Esoknya saat semua orang sudah pulang kerja, Minki masih berada di sana. Dia memanggil Reong dan permantapan pun kembali terjadi. Tapi pas di tengah perjalanan, Tara kembali ke kantor dan melihat Minki dengan celana yang terbuka. Minki pun kalang kabut dan pergi menuju toilet. Sampai di sana dia memanggil kembali Reong dan meneruskan permantapan. Lagi-lagi aksinya diganggu oleh si direktur yang sedang buang air. Dia mengira kalau Minki sedang berak keras karena desahannya terdengar sampai keluar. Hubungannya dengan Reong semakin intim. Reong bahkan ketagihan cocok tanam dan mengajak Minki beraksi di ruangan direktur. Tapi di tengah perjalanan, direktur membuka pintu dan melihat Minki setengah bugil di meja kerjanya. Sampai akhirnya Minki kena usir darinya. Semenjak kejadian itu, Minki jadi takut untuk mengetok pintu ruangan direktur. Karena Reong akan muncul dan mengajaknya untuk bercinta. Tapi mau gak mau dia harus mengetok pintu ruangan direktur supaya terlihat sopan. Saat Reong muncul, Minki minta pada Reong untuk tidak mengganggunya saat bekerja. Mendengar itu, Reong tampaknya tersinggung dengan ucapan Minki dan memutuskan untuk tidak akan lagi mengganggunya. Sementara direktur terheran-heran melihat Minki terus berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Semenjak itu, Minki merasa kehilangan. Dia mencoba mengetuk-ketuk semua pintu dan bersikap sopan, namun Reong tidak muncul. Tapi Tara berusaha untuk mengisi kekosongan itu dan menghibur Minki yang bersedih. Perjalanan hidup itulah yang membuat Minki menemui peramal yang di awal tadi. Peramal itu meramal perjalanan hidup Minki, salah satunya cinta yang akan dia temui.
Dia mengatakan ada seorang wanita yang mencintainya sepenuh hati untuknya, dan orang itu adalah Tara. Minky terlihat malu-malu sembari Ryong mengamatinya dari balik tembok. Dan akhirnya, film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Manner Teacher. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya lur. Dan sampai jumpa.